sejahtera bagi kita semua. Saya Genia Azhara Zen dari MAN Sidoarjo, perwakilan tim analisis dampak implementasi PSBB terhadap psikologis dan kognitif para pelajar SMA di Sidoarjo. Tim kami beranggotakan Reza Ahmad Ramadan sebagai ketua dan Syetna Ahmad Al-Bana sebagai anggota dan saya sendiri sebagai anggota. Tim kami dibimbing oleh Ibu Umi Soida SAG MPD. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah kami lakukan. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang biasa disebut SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang pada sistem pernafasan. Virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Hal tersebut memicu terjadinya pandemi, sehingga keadaan ini memaksa pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan yang digunakan untuk menangani dan menghadapi pandemi COVID-19, yaitu dengan menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. PSBB ini bertujuan untuk membatasi pergerakan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga telah terkontaminasi atau terinfeksi penyakit sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit. PSBB juga ternyata memiliki dampak terhadap perkembangan psikologis dan kognitif manusia, khususnya para remaja di Indonesia. Psikologis memiliki peranan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan sesuatu, sedangkan kognitif berperan sebagai proses berpikir manusia, seperti menalar, menggambarkan, membayangkan, dan menganalisis. Psikologis adalah ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang digunakan untuk mempelajari perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Sedangkan kognitif menurut Drever adalah istilah umum yang digunakan dalam segenap model pemahaman, yakni persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dampak PSBB terhadap perkembangan psikologis dan kognitif para pelajar SMA di Sidoarjo. 2. Untuk mengetahui faktor apakah yang paling berpengaruh terhadap perkembangan psikologis dan kognitif para pelajar SMA di Sidoarjo. 3. Untuk mengetahui kendala apa yang terdapat pada perkembangan psikologis dan kognitif SMA di Sidoarjo. Manfaat penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi suatu masalah yang sedang terjadi agar nantinya didapat sebuah jawaban yang tepat dari masalah tersebut. Kedua, untuk mendapatkan hasil yang nantinya dapat dimanfaatkan atau digunakan dalam mengambil keputusan atau kebijakan-kebijakan. Ketiga, untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, pengenalan, dan pemahaman dari sebuah informasi atau fakta yang telah terjadi. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan dalam penelitian kami kali ini adalah deskripsi kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek berdasarkan kenyataan yang telah terjadi atau sesuai dengan fakta. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kami lakukan dalam penelitian kali ini yaitu berupa 1. Survei, 2. Wawancara, 3. Studi kepustakaan, 4. Dokumentasi. Hasil penelitian. Dalam penelitian kali ini didapatkan bahwa sekitar 40% responden mengalami penurunan kondisi psikologis, 67% responden mengalami gangguan belajar, kecemasan, dan sekitar 76% responden mengalami penurunan dalam hal kognitif semenjak diberlakukannya PSBB ini. Namun tidak sedikit juga responden yang memiliki tips untuk mengatasi ketiga masalah di atas. Beberapa solusinya diantara lain yaitu 1. Mencoba mempelajari hal-hal baru selama pandemi. Yang kedua, selalu berpikir positif dengan memperbanyak ibadah. 3. Mengikuti kegiatan di lingkungan rumah dan bersosialisasi dengan masyarakat seperti kerja bakti, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang keempat, membuat agenda keseharian dan belajar disiplin dalam memanajemen waktu. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan penilaian data, peneliti memperoleh kesimpulan yang dapat diambil, yaitu 1. Perkembangan psikologis remaja di Sidoarjo tidak mengalami penurunan secara
psikologis hanya sekitar 40%. Kedua, dampak yang timbul akibat implementasi PSBB terhadap kondisi psikis remaja di Sidoarjo memiliki sisi positif dan negatif. Hal itu dapat dilihat dari perkembangan tabel data survei yang mengalami naik turun yang bergantung pada masing-masing tiap individu. Yang ketiga, sejauh penelitian kami, cara efektif yaitu dukungan orang-orang di sekitar, sehingga membangun kesan yang kuat dan kondisi psikis remaja dapat terbangun terlebih di usia 17 tahun. Dan faktor internal sangat berperan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, dari teori perkembangan Piaget pada bagian nature and nurture terbukti bahwa semenjak penerapan PSBB ini, faktor utama yang menghambat perkembangan kemampuan kognitif remaja adalah kurangnya interaksi sosial dan kurangnya stimulus-stimulus dalam lingkungan tempat ia beraksi terhadap benda-benda tersebut. Saran, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diberikan saran pada slide yang saya tampilkan di samping saya. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.